Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan desain rancangan rangka hidroponik untuk pemula. Jadi, untuk kawan-kawan yang baru belajar, saya sarankan sebelum melakukan pembangunan, alangkah baiknya kita rencanakan dulu, kita rancang dulu, jadi kita tahu nantinya bentuknya seperti apa, kemudian materialnya butuh berapa banyak, agar nantinya untuk meminimalisir biaya untuk pembangunan. Langsung saja, ini adalah desain memang untuk pemula yang pada umumnya dibuat oleh teman-teman penggemar hidroponik. Jadi ini adalah desain sederhana, bentuknya kotak minimalis ya. Dan ini rangka ini saya menggunakan rangka baja ringan. Jadi kawan-kawan yang ingin membuat dengan menggunakan kayu, silahkan. Jadi ini hanyalah gambaran atau ilustrasi. Ini adalah rangka yang dibuat menggunakan baja ringan, kemudian pipanya menggunakan pipa 2,5 in dengan jarak lubang 20 cm. Kemudian ini juga terserah dari kawan-kawan, minimal untuk pipa rangka hidroponik ini minimal adalah 2 in. Itu yang paling kecil, sudah minimal. Dan untuk yang sedangnya adalah 2 in dan 2,5 in. Jadi kalau terlalu besar kurang efektif juga, terlalu makan banyak biaya. Karena saya juga pernah pengalaman membuat ya, pipa terlalu besar dibandingkan dengan 2 in dan 2,5 in itu hampir sama hasilnya, tidak ada beda. Kemudian langsung saja untuk ukuran. Di sini untuk lebar saya menggunakan 1,20 cm atau 1,2 meter. Jadi kenapa 1,2 meter? Jadi untuk jarak ini sangat sedang sekali apabila nanti kawan-kawan menjangkau dari sisi sini. Untuk tanaman pada bagian tengah itu sedang, jadi tidak terlalu jauh. Sama sebelahnya juga. Jadi kawan-kawan apabila ingin menjangkau tanaman yang ada di tengah itu mudah sampai. Itu jarak sedang atau jarak standar yang dibuat 1,20 cm. Kemudian untuk panjangnya cukup untuk selebar pipa, yaitu 4 meter. Ini ya, pipa 4 meter full. Kemudian rangkanya itu ada 3 rangka seperti ini, dibuat rangka kuda-kuda kecil, ada 3 buah. Kemudian jarak antar rangka itu cukup 195 cm. Kenapa tidak 2 meter per 2 meter? Karena nantinya pada setiap ujung pipa untuk pengairan seperti ini ya, ada pipa L-nya. Jadi ini nantinya adalah sambungan untuk memasukkan air. Makanya tidak dibuat 2 meter, cukup 195 cm per rangka, jarak rangka. Dan kemudian ini juga ujungnya. Nah, seperti ini. Apabila nanti kawan-kawan mentok 2 meter, nanti ujungnya ini juga mentok sama tiang yang ini. Jadi kemungkinan nantinya air itu akan nyangkut di besi-besi ini, besi-besi rangka di bawah ini, atau istilahnya gelagar lah kalau kami menyebutnya, gelagar di bawah. Nah, seperti itu ya jaraknya. Kemudian lebarnya 120 cm, kemudian jaraknya hampir 4 meter seperti itu tadi. Kemudian untuk rangka atap seperti ini ya.
tingginya itu nggak usah terlalu tinggi. Kalau punya saya ini kurang lebih 35 cm untuk tinggi atap, kurang lebih seperti ini. Pada bagian sisi kita tetap pakai baja ringan C75 ya, kanal C. Kemudian untuk hubungan paling atas ini menggunakan ring baja ringan, ring standar biasa. Nah, untuk tritisan samping ini nggak usah terlalu lebar, cukup 25 cm untuk yang samping ini. Nah, samping ya. Kemudian untuk tritisan panjangnya 50 cm cukup. Nah, seperti ini. Kenapa tritisan samping ini 50 cm sama 50 cm? Supaya nantinya apabila kawan-kawan ingin membeli plastik UV, plastik UV ini sudah ada ukuran. Mengapa bentuk rangka seperti ini? Nanti bentuknya nanti akan sama panjangnya dan juga lebarnya, jadi tidak terlalu berlebihan, cukup sekali. Dan untuk teman-teman yang desain seperti ini, plastik UV nya nanti beli saja yang buka 3 dan panjang 5. Jadi 3 kali 5 meter cukup untuk plastik UV nya ya. Nah, punya saya seperti ini. Nah, punya saya pasti seperti ini. Saya juga ada membuat seperti ini masalahnya. Nanti dipasang plastik UV nya seperti ini. Kemudian nantinya pada bagian kanal saya sini ini dijepit saja menggunakan paper clip yang besar, yang sedang, dengan jarak 50 sampai 60 cm. Ini 1, 2, 3, 4 cukup pakai paper clip untuk menjepit plastik UV nya. Jadi nanti kawan-kawan tidak terlalu kesusahan apabila nantinya untuk mengencangkan mudah. Semuanya cuma pakai paper clip ya pada tiap sisinya. Untuk mengencangkan mudah. Kemudian untuk pergantian plastik UV nya juga mudah juga. Paling tidak plastik UV ini tahan 2-3 tahun untuk plastik UV. Karena nanti kekurangannya yaitu palingan di atas plastik UV itu ada jamur, tinggal kawan-kawan bersihkan. Nah, lanjut ke desain. Kemudian untuk pengairan ya, di sini saya menggunakan drum ya, terserah dari kawan-kawan mau menggunakan apa. Untuk penampungan nutrisi pakai bak juga bisa, bak plastik putih maupun pakai terpal yang persegi 4 juga bisa. Kemudian pada bak ini saya gali tanah. Nah, seperti ini, digali separuh supaya pertama untuk menjaga keseimbangan drum, kedua agar air tetap dingin ya. Nah, seperti ini. Kemudian dimasukkan, dilobangin seperti ini kurang lebih ya, terserah dari kawan-kawan nantinya. Pokoknya kurang lebih seperti ini hasilnya. Kemudian setelah dilubangin masukkan pompa. Nah, pompa itu kalau untuk pemula yang seperti ini cukup yang ukuran 103 aja ya, 102 103 lah. Itu pompa yang kecil, ukuran palingan 18-20 watt, tidak terlalu besar. Kalau pompa yang terlalu besar ini juga terlalu berlebihan karena bentukannya cuma seperti ini. Kecuali kawan-kawan ada membuat lagi di area sebelah. Nah, ini tidak 8 pipa, bahkan lebih ya, 16 atau 20 pipa baru gunakan pompa lebih. Nah, kemudian tadi kita lanjut lagi di sini, kita masukkan pompa, kemudian sambung pipa. Jangan lupa untuk memberikan keran. Nah, karena adanya keran ini untuk nantinya mengatur debit air yang keluar pada menuju pipa ya. Nah, seperti ini. Apabila nantinya dirasa deras bisa dikurangi, atau mau sedang tinggal disetting pada bagian keran ini saja ya. Kemudian air mengalir di atas, kemudian dikasih L. Ini juga menggunakan pipa. Nah, pipa-pipanya ini terserah dari kawan-kawan, tapi jangan juga terlalu besar atau terlalu kecil. Yang saya sarankan itu adalah 3/4. Nah, supaya nantinya air
itu seimbang. Pas air mengalir ke atas, tumpukan air sudah lumayan, kemudian air yang mengalir lewat lubang-lubang. Nah, nantinya di pipa ini itu nantinya dibuat lubang ya, dibuat lubang pada setiap pipa L 2,5 ini, supaya nanti airnya jatuh dan mengalir ke dalam pipa. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Jawabannya simpel, karena menggunakan pipa ini menurut saya cukup rapi. Karena pada bagian pipa ini, pada setiap pas sambungan ini saya tidak menggunakan lem, cukup dimasukkan saja. Karena apa? Nantinya untuk maintenance ya, untuk perbaikan apabila nanti dalamnya pasti itu ada lumut itu pasti, karena air nutrisi itu akan menyebabkan lumut pada setiap bagian pipa, pada bagian dasar. Nah, ini tidak usah dilem. Kemudian pada ujung ini juga cukup dikasih dop ya, tutup. Kemudian pas mesin nyala, air pasti mengalir jatuh ke dalam lubang. Nah, seperti ini mengalir. Kemudian pada bagian ujung. Nah, untuk kemiringan ini saya sarankan jangan usah terlalu miring, cukup 3-5 derajat saja. Nah, untuk yang saya desain ini pada setiap rangka bawah ya, seperti ini, gelagar istilahnya. Ini juga menggunakan semuanya baja ringan untuk saya. Ini pada bagian depan ya, ujung keluarnya air itu tingginya 80 cm. Kemudian pada bagian tengah gelagar dinaikkan 5 cm lagi, 85 cm. Kemudian bagian terakhir ini ya, yang paling tinggi 90 cm. Jadi nantinya untuk kemiringan pipa itu dia tidak akan menggantung, pasti rata di situ kan. Nah, di sini tadi 90 untuk rangka ininya. Kemudian yang di tengah agak turun 85, yang terakhir adalah 80. Gitu aja. Nah, kemudian untuk bak penampungan ya. Nah, di sini saya menggunakan displang aja. Apa ya istilahnya? Tritisan lah. Nah, untuk penampungan air hujan yang biasanya digunakan pada rumah. Nah, seperti ini aja. Nah, seperti ini. Di sini saya tidak menggunakan selang PE. Kenapa saya buat seperti ini? Karena ini adalah simple, tidak terlalu berantakan menurut saya pribadi. Kalau menggunakan selang PE itu agak berantakan ya. Kemudian juga nantinya adanya maintenance di lubang selang itu pasti ada lumut juga. Nah, itu terkendala biasanya dalam pembersihan. Cabut satu, kemudian masukkan lagi, lepas satu lagi, seperti itu. Kalau ini enggak, ini langsung. Jadi kita tidak menggunakan, untuk desain saya semua itu yang saya punya itu tidak menggunakan selang PE, cukup begini saja. Kemudian ini adalah ini pengairan ya, pembuangan. Ini menggunakan talang. Nah, ini talang yang biasa digunakan di rumah, dipotong. Kemudian pada setiap ujung sisinya itu dibuat penutupnya. Orang juga ada yang jual juga ini penutup. Beli penutupnya seperti ini. Sebelah juga pasang. Kemudian jangan lupa untuk memberikan kemiringan. Nah, kemiringan miring saja, sedikit saja, 3 derajat, mungkin sama seperti pipanya ya. Kemudian nanti dikasih rangka untuk menahan talangnya seperti ini. Nah, ini 2 ini cukup untuk menahan talang. Kemudian nanti pada bagian ujung, nah tempat air mengalir, pada bagian ini dibor saja, dilubangin. Nah, tekniknya pada saat kawan-kawan mau melubangin ini paling tidak lebih kecil lagi daripada pipa ini. Pipa setengah ini nih, misalkan ini pipa 3/4 tadi ya. Nah, pada saat mau ngelubangin, kalau bisa agak kecil lagi dari 3/4 ini. Soalnya nanti pas mau memasukin pipa 3/4 ini, teman-teman panaskan dulu ininya. Nah, ini dipanaskan, sedikit saja dipanaskan.
nanti cucukkan pipa itu perlahan ke lubang ini. Nanti dia akan membentuk talangnya ini, nanti pada sisi ini akan mengikuti bentuk pipa ini. Jadi dia akan lebih tahan lagi nanti. Kemudian dilem, ya, dilem saja biar airnya tidak bocor. Kemudian pada sisi ini juga penutup talang ini juga dilem supaya tidak bocor juga. Kemudian ya seperti ini ya, dikasih lagi L 3/4. Kemudian di sininya juga dikasih penghalang supaya untuk menahan pipa. Kemudian kemiringannya juga diberikan, terserah kawan-kawan, ini 5-7 derajat pipa pembuangan ke dalam bak penampungan. Nah seperti ini. Untuk bagian sisi ini juga sama, dikasih penghalang ya, seperti ini. Nanti diikatkan menggunakan tali, silahkan supaya nantinya tidak bergerak. Nah kurang lebih seperti ini ya. Ya itu tadi ya, jangan lupa untuk memberikan suai pada bagian sisi untuk pengunci pada setiap rangka tiang, supaya nantinya desain ini tidak bergoyang. Ini ya, suai ini untuk gunakan saja menggunakan reng baja ringan biar lebih hemat. Ini cukup digunakan sebagai pengunci saja. Nah ini ya, ini penjelasan saya juga sudah selesai nantinya. Nah setelah air terakhir masuk ke bak lagi, kurang lebih seperti ini. Nah untuk tambahan sedikit lagi ya, lupa, pada bagian sisi ini kawan-kawan bisa gunakan saringan. Ini ya, saringan di sini. Gunanya apa? Gunanya nanti untuk menahan kotoran seperti lumut dan sebagainya apabila nantinya kawan-kawan mau memanen atau memetik sayuran yang sudah bisa dipanen. Biasanya pada saat kita memanen itu lumut-lumut maupun lumpur pasti akan jatuh mengalir ke bawah. Jadi saya sarankan pada bagian sini dibuat saja saringan untuk menyaring kotoran-kotoran supaya tidak jatuh bercampur dengan nutrisi. Nah ini ya, ini mungkin penjelasan saya cukup sekian dari saya, dan ini adalah cadangan saja ya, kawan-kawan bisa lihat ini cadangan. Nantinya apabila kawan-kawan atap itu terlalu boros gitu kan, atap ini terlalu banyak ini itunya, terserah dari kawan-kawan. Ini saya ilustrasikan juga menggunakan atap ini. Nah seperti ini ya, atap miring saja. Jadi nantinya ini juga salah satu inisiatif ya, seperti ini, agar pengerjaan kawan-kawan lebih mudah juga. Atapnya juga tidak terlalu susah untuk dipasang, dari depan langsung ke belakang begitu saja. Nah ini saja ya bedanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan bertanyakan di kolom komentar. Nanti apabila ada kawan-kawan kesusahan, insya Allah akan coba saya membantu dalam mendesain rangka hidroponik. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.